Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita tidak henti-hentinya aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tugas calon guru penggerak saya, yaitu menyampaikan paradigma budaya positif. Sebelum ke materi budaya positif, Pak Faisal, kita sedikit ice breaking dulu supaya tidak ngantuk. Nah, ya. Pak Faisal mau ya. Diharuskan Pak Faisal. Yang slide kedua. Ya, tebak gambar. Jadi di slide Pak Faisal. Biar nanti enggak kesepil. Ya, tebak gambar. Di sini nanti tebak gambar di sini menggabungkan ya beberapa gambar. Kemudian nanti kita sebutkan nama-namanya. Pak Faisal. Ya, contohnya ini apa kira-kira? Ya, ini misalnya contoh ini adalah witan. Artinya sampingnya hanya dicoret, berarti tinggal wi. Setannya jadi tinggal tan, witan. Artinya kan kayak pemain sepak bola, Witan Sulaiman. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti ketika gambar seperti ini, nanti Bapak Ibu silakan menerangkan. Nanti ketika ada yang tahu silakan boleh mengajukan tangan terlebih dahulu. Ya. Hadiahnya mendapatkan hadiah sebesar-besarnya. Yo, next Pak Faisal sekarang yang. Nah, ini apa ini? Jambu. Kita minta gunungan. Ya, jambu, jam dan buku. Kerang. Ini? Kerang. Ya, kerang, ya, kerang dan dikerang, ya. Selanjutnya, nah ini apa ini? Ya, betul, Jeremy. Ada yang masih bingung tidak? Sabun tangan merah, hanya dicoret jadi H. Sabun tangan merah. Nah. Selanjutnya, Pak Faisal. Apa ini? Benar ya, ini lu cinta. Ini ikan tuna, L-nya dibuang. Ya, jadi lu cinta Luna, betul. Ya, oleh sekarang yang ini coba. Apa ini? Apa? Ayo belum betul. Coba barangkali boleh dari supaya jelas. Siapa? Apa jawabannya ini? Ya, coba yang jelas satu, salah satu, monggo Bapak Ibu. Sapi tengkurap. Ya, betul. Betul, sekali lagi. Tengkurap, ya, tengkurap, P-nya kurap, P, ya, tambah P dari sapi. Tengkurap, nah, betul. Itu kan api ya, api tambah S, sapi. Tengkurap, nah, betul. Selanjutnya Pak Faisal. Nah, ini. Nah, mau ditampilkan sendiri. Apa ini? Coba Bapak belum terdengar ini
suaranya. Pak Win biasanya dia tinggi nih kalau penafsirannya. Bawahnya apa ya? Cookies. Cookies. Nyaris. Wih, kabar apa sih? Apa ini ya? Yo. Catatan. Apa? Belum gimana? Betul. Betul berarti ya. Jadi cat, bata catatan. Ini itik. Oh, ini. Hanya dicoret. Tu itis ya. Terlalu fokus Rempet dengan ya. bebek. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Lumayan fresh ya berpikir. Ya, selanjutnya kita ke tadi mana Pak PowerPoint? Yang satunya lagi ya, dua. Boleh di itu nggak apa? Baik, saya akan melanjutkan ke materi kembali. Di sini budaya positif ya. Next Pak Faisal. Iya, jadi untuk konsep budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif, teori kontrol, yang ketiga teori motivasi, yang keempat adalah hukuman dan penghargaan, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi nanti harapannya kita bisa menerapkan ya tentang budaya positif ini di kelas, dan nanti mungkin akan ada penyampaian tentang miskonsepsi yang kita mungkin perlu sedikit perubahan, karena memang dari Ki Hajar Dewantara ya, kita itu dituntut untuk bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi memang kita harus menuntun supaya nanti bisa membersamai murid ketika nanti sampai ke masyarakat pun bisa diterima dengan baik. Next Pak Faisal. Ya, jadi saya sedikit merefresh untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran atau on the reach adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, ini sudah sepakat ya. Pendidikan tidak jauh dari kata menuntun atau membimbing, yang memiliki arti sebagai guru atau pendidik harus menuntun dan membimbing peserta didiknya atau siswa atau murid untuk mencapai potensi terbaiknya atau kodratnya. Next. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik memiliki tanggung jawab menuntun, bukan menuntut. Ya. Kemudian prinsip dasar Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Artinya guru kita di depan sebagai tombak di depan, ya kita memberikan contoh kepada murid-murid kita yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, ingmadio mangukarso, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Artinya kita harus bisa mengarahkan murid kita ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan, yaitu kita bertugas menuntun, mengarahkan, melatih supaya nanti kepada siswa kita itu ya bisa berprestasi. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kadang-kadang kita kalau mendengar kata disiplin itu biasanya terdengarnya pasti seperti aturan, gitu ya.
Padahal kalau disiplin itu menurut bahasa Latin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, Pak Faisal. Jadi untuk kebajikan universal tadi sudah disinggung depan bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, sesuai dengan kurikulum merdeka kita, nilai kebajikan universal sudah tertuang atau tertanam pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ya, Bapak Ibu, ini adalah nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal ini ada berbagai macam ya, artinya banyak dari yang peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan atau kejujuran, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur. Ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Artinya ketika kita berada di sekolah, kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal ini untuk bisa ditularkan ke murid-murid kita. Ya. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ya ini untuk contohnya ya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa berpasangan dengan sebelahnya. Ya, saya bisa sudah dulu pernah nih sepertinya ya. Ya, jadi teori kontrol yang ini adalah Bapak Ibu guru yang di sebelah nanti berpasangan. Kemudian ini misalkan sebelah nggak perlu lah, misalkan anggaplah ada barang berharga yang ada di dalam tangan Bapak Ibu. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang sebelahnya nanti berarti berusaha untuk membuka atau meminta barang yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi mau membuka itu boleh dengan berusaha membujuk, boleh dengan mengancam, boleh juga merayu, menyuap, apa saja yang dapat dibuka dengan kepala tangan Anda. Jadi nanti berusaha misalkan berpasangan, yang satu berusaha membuka dalam tangan ini, boleh berusaha di tangannya dibuka ya boleh dengan kedua tangan yang merebut. Kemudian boleh juga dengan merayu atau mungkin Chelsea dibuka nanti tak jajakin bakso gitu ya boleh ya. Atau juga dengan cara atau juga dengan mengancam, misalnya mengancam nek gelem buka orang tak ngancam ini kantin, ya itu sudah bisa ya. Jadi ya, orang tak utangin. Jadi itu juga bisa ya. Monggo silakan Bapak Ibu bisa berpasangan, bisa mempraktikkan ya. Ya, berpasangan dengan sebelahnya, nanti berusaha untuk membuka tangan atau membuka isi dalam kepala tangan rekan Bapak Ibu. Coba sekarang dicoba dipraktikkan. Ya. Boleh ya, boleh dengan merayu, boleh dengan menyuap. Ayo dibuka.
Kalau dibuka itu nanti saya jejake, ya, misalkan gitu boleh. Buka apa boleh? Iya. Bagaimana? Ada yang bisa dibuka nggak tadi? Iya. Belum dibuka. Ada yang sudah berhasil membuka? Pak, gimana? Bisa dibuka belum dengan Pak Mulyadi? Hujan. Ya. Gimana tadi Pak Yunus bisa membuka punya belajar? Nah ya. Dengan cara paksaan. Ya. Terus? Nggak tahu maksudnya. Ya. 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 Next, Pak Faisal. Jadi untuk perubahan dan paradigma respon dan teori kontrol ini benar yang tadi ya, ada stimulus respon, artinya realitas atau kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya juga sama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini untuk kontrolnya. Jadi memang yang ini biasanya yang terjadi di lapangan di sebelah kanan ya, kanan saya. Kemudian kalau yang kiri ini kontrolnya. Kontrol itu kadang-kadang juga bisa benar dan bisa dan tidak benar. Artinya kita mencoba, yang ketiga ini ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada pelaksanaannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kan bisa benar, bisa kurang benar. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi memang dari siswa itu terkadang memang ada beberapa kejadian yang menurut kita salah, tetapi ternyata di belakang itu punya permasalahan atau punya tujuan. Jadi tidak bisa misalkan ada siswa yang telat, misalkan kita, kenapa kamu telat? Peraturannya kan jam 7 harus di sekolah. Padahal di rumah misalkan orang tuanya sedang sakit, kemudian membantu pekerjaan orang rumah, atau mungkin membantu masak, atau mungkin membantu memandikan adiknya terlebih dahulu, karena memang orang tuanya itu sedang sakit, ya, seperti itu. Jadi, kalau yang boleh kasihan berarti kurang tepat ya, karena tetapi juga perlu diselidiki bahwa kesiangan itu bisa terjadi. Apakah misalkan malam membantu orang tuanya, misalkan jaga warung, berjualan, itu juga perlu diselidiki. Yang mana itu berarti perlu diarahkan lagi. Nanti akan ada Bu yang namanya segitiga restitusi, okay? Nanti akan sampai ke materinya. Diselidiki lagi. Kita harus tanya nanti Pak Wi, nanti kita ada istilahnya ada rambu-rambunya bagaimana caranya kita itu bisa mengorek ya, mengorek dari keterangan siswa. Yang selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain. Yang pada teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dimana ini muncul memang dari kesadaran diri kalau mengontrol. Terkadang memang siswa itu melaksanakan apa yang kita minta, tetapi pada dasarnya dia hanya terpaksa dan hanya bersifat sementara biasanya. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian untuk kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Ya, jadi ini ada miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya, kita perhatikan yang pertama dulu tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, misal kita sedang berada di kelas, kemudian ada kegiatan itu misalkan bersih-bersih. Kemudian kita meminta siswa untuk bisa membersihkan misalkan got atau gorong-gorong. Kalau memang siswa itu merasa senang, pasti dia akan bersenang hati melakukannya. Kemudian setelah itu mungkin siswa tersebut akan menanamkan, oh ternyata kalau kebersihan nggak cuma di kelas, ternyata perlu juga di lingkungan kelas. Nah, untuk kasus yang kedua mungkin bisa juga ada siswa kemudian kita meminta bantuan karena mungkin merasa takut dengan bapak ibu guru, kemudian dia terpaksa melakukannya karena dia takut tadi dia akhirnya manut dan bisa dikontrol seperti itu misalnya. Ini ya, ilusi itu ilustrasi itu seperti ini, kayak misal kita melihat sesuatu ya banyak seperti itu. Jadi menurut kita itu mengontrol murid, ternyata murid itu melakukan itu dengan terpaksa, misalnya seperti itu banyak. Iya, ya walaupun tujuan kita itu baik, iya, iya karena iya karena itu murid itu memiliki pandangan untuk tujuan sendiri-sendiri kadang-kadang. Ya, ilustrasi gambaran atau mungkin hampir sama dengan fata morgana mungkin ya, Buki kalau di bahasa Indonesia ya. Ilusi fata morgana mungkin sama ya. Iya, bayangan. Ilusi. Iya. Iya, seperti itu. Jadi bayangannya kayak misal kita bisa mengontrol murid, misalkan disuruh ini, dia mau, tetapi dalam dirinya itu belum tentu dia dengan senang hati. Ada yang mungkin terpaksa, ada yang mungkin takut seperti itu, Bu. Iya. Jadi tugas kita itu supaya bisa menyelaraskan itu supaya murid dengan senang hati kemudian bisa menjalankan apa yang kita tuju seperti itu. Iya, seperti itu. Next, Pak Faisal. Ya, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini misalnya tadi ya. Jadi memang terkadang ya kita meminta siswa untuk melaksanakan tugas. Kita tahu maksudnya kita itu bagus, ya tujuannya bagus. Tetapi pada pelaksanaan itu terkadang memang siswa, wah nek koyong ini ya kesel, nek kayak gini ya itu padahal tujuan kita bagus. Dan mungkin juga akan pada saatnya siswa tersebut akan menolak dengan halus, misalkan, oh mohon maaf Bu, saya sekarang mau ini dulu, ya itu contohnya. Selanjutnya Pak Faisal, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini biasanya kalau ada kasus nada-nadanya ini halus. Misalkan ada siswa ya itu menggunakan, ada sedikit kasus. Biasanya ada yang digunakan oleh guru itu
kamu sudah membuat bapak ibu guru kecewa, atau mungkin kamu sudah membuat orang tuamu di rumah kecewa dengan tindakanmu seperti ini. Nah, maka di sini ini siswa akan merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Kemudian akhirnya dia merasa di sini rendah diri, ya, artinya dia merasa bersalah dan mungkin gitu ya. Selanjutnya Pak Faisal, ya. Ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjut, next. Next, Pak Faisal. Ya. Sekarang untuk teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini berasal dari diri, ya. Tadi ada yang ilusinya lah. Sekarang teori motivasinya. Kenapa siswa melakukan seperti ini? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti siswa ini berpikir apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, ini misalkan tadi ya, yang membersihkan got atau borong-borong di depan kelasnya, misalkan. Nek saya nggak melakukan, pasti saya nanti dipanggil BK, kemudian diberikan masukan-masukan oleh guru BK. Jadi saya daripada dipanggil BK, saya akan melangsungkan kebersihan di lingkungan kelas, misalnya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian dalam diri murid itu berpendapat apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya, bisa seperti itu. Jadi murid itu berpendapat ketika disuruh langsung melakukan dapat imbalan, itu juga pasti teorinya seperti ini, motivasi melakukannya. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid berpendapat akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, seperti itu. Jadi memang motivasi murid itu bermacam-macam. Kemudian sekarang ke pertanyaan refleksi. Nah, ini nanti kita bisa merefleksikan bareng-bareng. Sebagai seorang guru, nah berarti kita ya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa, Bu Evi? Ya, kira-kira apa Pak Win? Kalau misalkan motivasi Pak Win kira-kira sampai kelas tepat waktu itu apa? Ya, memberi teladan kepada murid untuk tepat waktu, itu ya. Misalnya itu. Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ini ya, hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, ini ya. Selanjutnya tadi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiganya? Ini kira-kira Bapak Ibu lebih cocok motivasi yang mana? Yang mendapatkan surat peringatan atau mungkin hukuman, ya, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru atau karyawan yang berprestasi, atau ingin menjadi teladan bagi murid atau
dan menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan. Ini kira-kira yang mana kita? Lebih cocok yang mana? Kalau secara pribadi saya hanya berdasarkan waktu saja, menghargai waktu. Saya bisa datang ke sekolah dari kota sampai sini sebelum jam 7. Kalau memang waktu saya di rumah sudah bisa selesai lebih awal pekerjaan rumah, bisa berangkat lebih awal sehingga tidak terlambat sampai sini. Tetapi kadang-kadang di rumah saya ada hal yang lain yang harus saya selesaikan, sehingga yang biasanya jam 6.04 waktu sudah berangkat, saya setengah 7 kurang 5 baru start dari rumah, sehingga sampai 7 kurang 5 baru sampai sekolah sudah lebih. Jadi kalau saya lebih ke waktu saja. Yeah. Dan saya tidak ingin saya berangkat kasih biar bisa dipuji kepala sekolah, biar bisa di alumni enggak, tidak punya motivasi seperti itu. Tapi lebih menghargai waktu nih. Lebih waktu saja. Termasuk saya datang ke kelas kalau memang di kantor tidak ada hal lain, kan berangkat berapa menit saya langsung start ke kelas. Tapi kalau ada hal yang lain di kantor masih ada apa, ya saya agak mundur datang ke kelas. Artinya ya menghargai waktu karena memang sudah tanggung jawab gitu deh. Iya. Oke. Mungkin ada lain yang ingin berpendapat tentang pertanyaan refleksi ini? Bu Ana, barangkali ingin menyampaikan? Ya, jadi memang motivasi ini penting ya bagi kita, mana yang akan kita lakukan biasanya berawal dari motivasi dari diri. Nah, harapannya kita motivasinya juga harus baik supaya kita juga di sekolah bisa dilihat murid, kemudian bisa ditiru kebaikan kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan refleksi yang kedua adalah bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada batasan yang memuji Anda, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kira-kira ini bagaimana? Jika tidak ada teguran, jika tidak ada peraturan yang mengharuskan berangkat sebelum jam 7, kira-kira apakah Bapak Ibu akan datang sesuai dengan peraturan? Ya, tapi dengan analisa waktu juga tidak Ya. ada, meskipun tidak ada pengangkatan prasekolah, tidak ada surat teguran. Iya. Jadi tepat waktu lah. Tepat Analisa ya. waktu ya. Kewajiban berarti itu ya. Artinya iya. Sama APM bukan sama jam 7. Kalau itu kan kita berusaha untuk sebelum. Iya. Iya. Berarti masih tentang waktu, yaitu kewajiban kita untuk menghargai waktu. Iya. Asal kita jam 7 ada jam, ya kita berusaha tetap sebelum jam 7 sampai sekolah. Kemudian yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jadi ada apa tadi pertama? Ya, dipuji oleh Bapak Ibu guru misalnya untuk murid ya. Kemudian kalau tidak ada itu tidak ditegur, takut ada hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai diri Anda. Kira-kira untuk murid kita itu lebih cocok yang mana? Ya, ini kan. Kalau perilaku murid-murid kita sekarang itu mereka berangkat tepat waktu itu motivasinya lebih Biar nggak kena sanksi. ya biar tidak terkena sanksi, bisa juga. Anak-anak berangkat kasih biar nggak kena sanksi dari suruh nyapu di rumput. Ya biar tidak kena sanksi juga bisa ya. Tapi mungkin beragam gitu, artinya beragam memang. Saya melihat anaknya sih, kalau memang anak punya ekor belajar yang tinggi, mereka dapat. Iya, jadi memang sangat beragam untuk murid-murid kita heterogen. Memang kalau kita cermati memang ada yang memang berangkat gasik banget jam 6:30 sudah ada yang berangkat, ada yang memang mepet, ada yang telat. Memang dari motivasi siswa macam-macam deh. 6:30 ada yang baru bangun juga ada. Ya terus yang keempat, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Biasanya kita ketika ada yang murid telat, hal yang kita lakukan apa nih, Bapak Ibu? Ngomel-ngomel ya Bu Evi? Iya, Rumahnya nggak Ngomong telat. Terus apa lagi Bu Evi?
murid tadi Bu Evi pada pertemuan pembelajaran yang selanjutnya sama Bu Evi telat apa tidak? Harusnya tidak. Harusnya Apalagi tidak. telat. Telat ya. Berarti kalau misalkan tetap telat perlu kita sedikit kembali. Kalau mungkin baru sekali kita tanya. Yang kedua juga perlu ditanya lebih mendetail ya. Artinya kenapa dia telat, barangkali punya permasalahan. Kita bisa membantu ya, kita harus bisa membantu murid. Karena memang guru itu ya kembali lagi kita harus menuntun ya. Ada siswa yang sedang kesusahan ya kita berusaha pecahkan permasalahannya. Ya, ini teori hukuman. Sekarang ke teori hukuman. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next Bapak. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa alasannya? Itu namanya pembulian. Ya, namanya pembulian ya. Jadi memang tidak boleh di dalam kelas untuk bisa membuli siswa. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, ini dijelaskan. Jadi untuk teori hukuman ini ada 3. Yang pertama adalah hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, bisa berubah fisik dan psikis. Ya, misal tadi ya, menunjuk Iva untuk ke depan, ya, ditambah menunjuk hidungnya, itu kan berarti hukuman. Sebelumnya tidak dibahas. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, ini biasanya kita lakukan sebelum pembelajaran, yaitu kita membuat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Biasanya bisa berupa per mata pelajaran atau dengan wali kelas yang ada di kelas. Jadi biasanya guru di sini berperan sebagai memonitor untuk menciptakan budaya yang positif. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini memang sebuah kolaborasi ya. Artinya kayak tadi saya mencontohkan ada siswa dalam beberapa hari itu telat. Kemudian kita kenal siswa tersebut sebagai salah satu siswa yang rajin di kelas. Nah, akhirnya kan timbul pertanyaan, kenapa ini kok beberapa hari ini telat, padahal biasanya salah satu siswa yang aktif dan rajin di kelas. Kan seperti itu. Kemudian kita memanggil siswa tersebut, kita lakukan yang namanya tadi ya, restitusi. Kita tanya, kenapa telat? Ya tadi, saya telat Pak, mohon maaf karena saya di rumah, orang tuanya sedang sakit. Saya di rumah kalau pagi membantu pekerjaan rumah, kemudian membantu masak, kemudian membantu menyiapkan keperluan adik, jadi saya telat. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini untuk identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Kalau konsekuensi itu sesuatu juga harus terjadi ya sesuai kesepakatan. Kemudian untuk restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk korban hukuman ya, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman pada konsekuensi ya, karena beberapa memang terikat atau terkontrol. Kemudian restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, ini untuk identitas tadi ya, masih hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi memang untuk restitusi ini biasanya adalah pemecahan masalah. Jadi tidak serta-merta kita langsung melihat kesalahan murid, tetapi lebih pada pemulihan siswa tadi. Kenapa kok seperti itu? Ada pemecahan masalahnya. Next, Pak Faisal. Nah, ini untuk intonasinya ya. Intonasi dalam pengucapan biasanya di kelas untuk hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, gitu ya. Seperti ancaman. Untuk yang netral, lakukan apa yang saya katakan, ya, netral. Untuk yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, gitu. Jadi kalau yang restitusi ini lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan di kelas. Kalau yang hukuman misalkan dalam mode paksaan itu ya, mendorong menyalahkan diri, kemudian stimulus responnya itu mendorong kepatuhan, teori kontrolnya itu mendorong disiplin positif. Kayak misal berangkat lebih awal atau berangkat tepat waktu pada jam sekolah, itu kan lebih mendorong disiplin untuk positif. Selanjutnya adalah konsep diri buruk atau murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, jadi memang murid ini kalau misalkan hukuman itu berusaha menutupi mengalami salah, takut dihukum, jadi dia berusaha menutupi kesalahannya. Kemudian murid atau anak belajar taat peraturan karena memang sudah sepakat. Kemudian untuk restitusi ini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya untuk identitas gagal pada hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif juga sama. Yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Ya. Lanjut Pak Bajar. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kemudian untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus sampai tanggapan, karena memang kita harus stimulus, ada rangsangan untuk murid. Yang selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensi. Kemudian selanjutnya untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik. Jadi dari kesepakatan kelas biasanya kita mendorong untuk membuat kalimat yang positif. Jadi supaya dia terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai.
Untuk konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Ya, ini untuk tindakannya. Ini untuk tindakan guru untuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian dia juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang selanjutnya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini misalnya. Lanjut, Pak Faisal. Teori penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, sekarang kita ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi memang untuk kesepakatan belajar kelas. Misalkan kita memunculkan kalimatnya itu tidak boleh datang terlambat. Ya. Kan seperti itu ya. Untuk kata-kata keyakinan kelas kita rubah menjadi positif. Misalkan apa? Ya itu misalkan yang tempat waktu dulu ya Bu. Misalkan siswa dilarang datang telat. Nah itu kan kalimat yang negatif. Untuk kalimat positifnya berarti kan apa kira-kira? Ya, siswa datang tepat waktu. Nah itu bisa dituliskan sebagai keyakinan kelas. Misalkan untuk kebersihan, biasanya gimana? Nilai kebersihan misalnya yang ingin kita munculkan dalam keyakinan kelas kita. Ya, sebelum KBM dalam kondisi bersih. Atau mungkin yang piket harus piket. Nah, ya, kita bisa memunculkan kalimat positif bahwa misalkan kebersihan menjadi tanggung jawab warga kelas. Itu seperti itu misalnya keyakinan kelas. Lanjut Pak Faisal. Ya, keyakinan kelas atau yang selanjutnya adalah peraturan kelas. Jangan membuang sampah di laci. Nah, kalau kesepakatan kelas misalnya ini tadi buang kelas sampah pada tempatnya. Jadi membuat kalimat negatif menjadi positif. Ya, nilai yang kebersihan tadi ya. Jadi misalnya ini keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ya seperti itu contohnya. Jadi memang kita harus bisa membuat kalimat itu menjadi positif supaya yang melaksanakan itu juga memiliki kesadaran ya dari intrinsik atau dari diri sendiri. Next. Ya, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Dan yang paling pokok di tengah itu bertahan hidup atau survival. Next, ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan.
Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, itu yang sulit. Merasa menjadi bagian itu. Ya, yang selanjutnya adalah kebutuhan tadi bahasa bertahan hidup. Ini ya. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Next. Kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang. Kemudian suka bergurau, suka melucu, dan suka mengemaskan. Next. Ya, ini untuk posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Next. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, posisi yang keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini untuk posisi yang terakhir atau yang manajer yang dianggap lebih bagus ya. Jadi posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi memang untuk posisi kontrol guru ini diharapkan kita sebagai manajer ya. Jadi tidak selalu membuat catatan, tetapi kita mengarahkan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, ya seperti itu. Next, ya, next Profesor lagi. Ya, ini contohnya ya, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan membuat merasa bersalah. Kemudian membuat orang merasa bersalah tadi ya. Pernyataan yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ke penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Biasanya ini digunakan oleh teman ya. Kemudian pernyataan yang selanjutnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kan pemantau. Biasanya kita tandai di buku ajar kita ya. Kemudian sebagai manajer ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dituntut untuk murid menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita sedikit menuntut pada permasalahannya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga bisa diperhatikan. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memecahkan permasalahannya pada murid. Jadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini bisa dengan kata-kata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita membuat murid itu netral terlebih dahulu, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan tentang keyakinan kelas, yaitu tentang kelas keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian kita menghubungkan dengan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dari situ kan nanti murid akan bercerita kepada kita kenapa dia misalkan tadi telat, ya. Kemudian yang terakhir adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan biasanya sebenarnya pengen datang tepat waktu Bu, tetapi karena memang keperluan di rumah saya tidak bisa meninggalkan. Ya mungkin kita sedikit memberikan arahan, misal ya kamu misalkan dalam sore hari atau menyiapkan kebutuhan dulu supaya nanti saat paginya tinggal berangkat, seperti itu. Next. Ini tadi penjelasannya untuk menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini untuk contoh dari kata-kata untuk kita menstabilkan identitas kepada murid. Next. Validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa untuk mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhannya, apakah itu power, freedom, kebebasan, love and belonging, kesenangan atau survival, atau bertahan hidup. Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalkan seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang lainnya, apa yang penting bagi kamu. Jadi kita mengulik tentang siswa kita. Lanjut Pak Faisal. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa? Jadi diharapkan dari pernyataan ini nanti anak akan membuka kembali, kita menyadarkan kembali supaya dia bisa kembali kepada yang positif. Next, Pak Faisal. Ya, terima kasih. Ya, kemudian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, barangkali dari Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, waktu dan tempat dipersilakan. Hari mau tanya dia tanya. Gimana Bu Alin? Monggo. Maka balik. Itu Pak ada titipan pertanyaan tadi. Kemarin kan ada kasus anak-anak yang beberapa kali yang pacaran ya Pak. Nah itu untuk contoh dari segi tiga restitusinya seperti apa Pak? Ya, jadi pertanyaan dari Bu Alin ini tentang berpacaran ya. Nanti mungkin saya sedikit menjawab menurut saya. Nanti jika kurang tepat mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu Guru lain atau Bu Rani, atau mungkin Bu Rani ingin menyanggah membantu menjawab pernyataan dari Bu Harlin. Jadi kasusnya siswanya berpacaran, kemudian Mengunggah foto pacaran di sosial media iya. menggunakan atribut SMP. Oh gitu. Permasalahannya berarti kan mengunggah berpacaran, kemudian mengunggah foto sedang berdua, berarti ya Bu Alin ya, berdua, kemudian menggunakan seragam sekolah gitu ya. Langkah apa yang kita bisa lakukan? Coba Pak Faisal ke slide yang segitiga restitusi. Kita nikahkan saja. Wah. Itu tadi kabarnya pengantin. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Hal yang pertama kita lakukan pada siswa tersebut ya, berarti kan kita harus bisa mengkondisikan siswa itu dipanggil, biasanya dipanggil terlebih dahulu, kemudian manggilnya secara berpisah Bu Alin, ya, memanggilnya berpisah, kemudian kita ajak ngobrol. Yang pertama itu kan, next Pak Faisal, yang bawahnya. Ya, yang pertama adalah kita berusaha menstabilkan identitas terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah itu. Ya. Jadi kita harus membuat anak yang tadi merasa mungkin tadi mungkin dibully ya, akhirnya ya, dibully di kelas karena upload foto berpacaran kan seperti itu ya. Balik kita harus berusaha dalam situasi siswa tadi atau guru tadi yang berusaha untuk menjadi positif kembali. Dengan cara yang tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang diucapkan guru ya tadi ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dari kata-kata itu kan nanti kan siswa tadi kan merasa, oh iya ternyata juga setiap manusia pasti punya merasakan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi mungkin setelah itu ya. Kemudian kita juga mengonfirmasi lagi ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Artinya dari foto tadi Pak Guru tidak menyalahkan ya. Tapi Pak Guru ingin menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, seperti itu. Jadi memang kita modelnya kayak seperti konseling ya, ngobrol, kemudian dari hati ke hati, kemudian yang pada ini itu tidak menyalahkan, tetapi memecahkan permasalahannya. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, ya. Kemudian yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah ini kita juga sudah ada
urutannya ya, artinya tata caranya itu misalkan dengan cara mengungkapkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita mengorek dulu. Yang selanjutnya setelah ditanya seperti itu, apa yang penting bagi kamu? Nah, misalkan tadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya karena saya baru pertama pacaran, jadi saya pengen pamer dengan teman-teman. Nah, ternyata malah jadi omongan satu sekolahan, misalnya seperti itu. Yang tadi Pak, biasa. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berpacaran? Misalkan kan tadi anak tersebut membutuhkan pengakuan dari teman-temannya ya, bahwa dia udah dewasa atau mungkin sudah merasa besar, dia membutuhkan pengakuan lain. Jadi apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik? Nah, kita bisa tanya, kira-kira tadi kita sudah memberikan istilahnya, sudah memberikan restitusi tadi dengan cara memberikan pengarahan bahwasanya untuk pacaran itu sebenarnya tidak baik, karena itu kan tidak sesuai dengan norma kita di sekolah atau mungkin norma kita di agama. Nah, kemudian kita mungkin bisa mengarahkan ke arah yang positif, misalkan untuk bisa berprestasi di bidang yang akademik maupun non akademik seperti itu. Yang selanjutnya, ya kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita hubungkan misalkan karena berpacaran tentunya dengan norma agama, kan seperti itu. Apakah norma agama kita percaya bahwasanya untuk pacaran itu diperbolehkan, seperti itu? Pasti kan jawabannya tidak, gitu kan. Jadi kita menyadarkan kaum tersebut untuk tidak berpacaran. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, gitu tadi, bahwa pada kita sebagai muslim itu ya untuk berdua-duaan, berfoto bareng yang bukan muhrim, bukan suatu tindakan yang benar. Kemudian tadi apa yang kamu rasakan? Jadi yang kamu rasakan ya pertama senang, bangga karena memang mungkin punya pacar tadi ya, punya teman dekat. Ya, tapi pada pelaksanaan setelah dia mengupload foto tadi ya mungkin perilakunya menjadi was-was atau mungkin bahkan malu ya, malu dibully karena teman-temannya membuli bahwa dia berpacaran di sekolah. Jadi mungkin tindakannya seperti itu Bu Harlin. Jadi kita mengarahkan dulu dari menstabilkan identitas, jadi supaya murid tadi tidak merasa bersalah, tapi merubah menjadi situasi yang positif. Kemudian yang kedua adalah tadi ya validasi tindakan yang salah. Kita mengecek bahwa tindakan tadi berpacaran dan kemudian berfoto bareng, apalagi dengan seragam sekolah, itu tidak sesuai dengan norma yang kita percaya ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kita. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa tindakan tadi bukanlah tindakan yang benar sesuai dengan ajaran kita orang Islam atau Muslim. Berpacaran itu ya bukan suatu budaya kita ya, kalau sebagai orang Muslim seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain ingin menambahkan. Bu Nani. Terima kasih Pak Indra. Sama sebenarnya kalau ada 3 itu tadi apa ya, langkah-langkah restitusi itu sudah, saya kira sudah cukup. Bu Habib, memang yang pertama kita stabilkan dulu permasalahan anak, biar anak itu juga tidak merasa takut ketika pendidikan itu nanti mendekati anak untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan kepada anak. Yang kedua tentang ya mungkin tadi Pak Indra juga mengatakan bahwa pacaran, Pak Guru juga pernah pacaran gitu ya, Ibu juga pernah pacaran itu ya. Jadi tidak apa-apa, siapa tahu pacaran itu juga membuat support kita, motivasi belajar kita. Mungkin misalnya jadi anak merasa ternyata saya kemarin juga foto tidak salah begitu. Pertamanya mungkin anak malah masih senang-senang begitu, jadi tidak tahu, malah bangga begitu ya. Oh Pak Indra nggak marah nih, saya malah ini katanya pacaran tidak apa-apa untuk motivasi belajar begitu. Walaupun kemarin sebenarnya sudah terjadi masalah besar dan heboh di sekolahnya begitu
ya. Kemudian nanti masuk pada ke validasi tindakan tadi bahwa anak juga diarahkan bahwa apa yang dilakukan itu kira-kira sudah tepat apa belum begitu ya Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu kok mengunggah foto di upload di apa itu medsos begitu ya. Tadi mungkin alasannya wah lagi seneng-senengnya pertama kali pacaran ya saya harus pamer begitu kata Bu Uki tadi. Bu Uki juga dulu begitu Bu. Jadi pamer kamu. Anak memang anak-anak sekarang SMP itu kan seperti itu. Kepengennya cari perhatian dulu lah. Seolah-olah apa yang dilakukan selalu benar dan ini saya merupakan role model gitu ya, seperti artis begitu ya. Tetapi kita sebagai guru kalau yang sudah tahu tentang itu ya kita alasannya apa sih kamu sampai seperti ini. Jadi nanti kan anaknya ini Bu begini-begini, saya juga tidak mengira kalau akhirnya peristiwa ini menjadi heboh dan saya tenang karena kenegatifannya bukan ke positifannya ya. Itu nanti ya. Kemudian masuk ke yang ketiga tadi ada keyakinan. Apakah kamu merasa bahwa ini baik? Gitu ya, kita tarik ke norma ada sosial, norma agama kata Pak Indra nih. Itu memang benar Mbak. Jadi kita arahkan anak juga kita bahwa apa yang dia lakukan itu memang tidak tepat. Seusia SMP belum saatnya seperti itu. Boleh pacaran tetapi tidak harus mengunggah-unggah foto. Oh nanti teman-teman juga akan tahu kalau oh ternyata dia dekat si A, si B begitu nih. Jadi apa yang disampaikan Pak Indra tentang segitiga restitusi sudah luar biasa hari ini. Kami juga banyak belajar Pak Indra, ini baru buat kita semua nggih. Bagaimana nanti permasalahan ini pasti akan muncul di sekolah kita banyak sekali nggih. Nah, makanya budaya positif yang di sekolah itu bagaimana tadi saya sebenarnya mau titip ini biar agak hidup itu biar Bu Harin coba tanyakan bagaimana sih cara membangun budaya positif begitu. Tapi Bu Harin pertanyaannya lebih mungkin akan bertanya lagi nanti Pak. Iya, bagaimana cara membangun budaya positif begitu di sekolah kita agar trik atau strateginya itu berhasil. Nanti Pak Indra boleh menyampaikan sedikit biar teman-teman tahu agar budaya positif di sekolah kita juga bisa terwujud dengan baik dan kita laksanakan semua warga sekolah baik guru maupun anak-anaknya. Seperti itu Pak Indra. Saya kira sudah tepat sekali Bu Harin, saya juga mendukung jawaban Pak Indra dengan seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang budaya positif ya, yang bisa menanggulangi memang sangat luar biasa. Kemudian penguatan tadi tentang segitiga restitusi juga sangat luar biasa dari Bu ini. Memang kita di jenjang SMP itu ya permasalahannya masih tidak jauh dari misalkan berpacaran, karena memang sudah mulai lepas dari teman-teman orang tua yang biasanya mungkin di SD di lingkup desanya, tapi di SMP kan lingkupnya lebih besar kecamatan, jadi mungkin anak luput dari pengawasan. Kemudian tentang tadi ya budaya positif di sekolah, kita memang belajar dari kelas dulu. Misalkan dari kelas kita berusaha membuat keyakinan kelas bersama, atau kita biasa kenal dengan kesepakatan bersama. Jadi dari kesepakatan kelas bersama ini harapannya memang seluruh siswa itu merasa bahwa keyakinan kelas itu memang muncul dari diri sendiri, bukan paksaan. Ya dengan cara tadi membuat kalimat menjadi lebih positif. Jadi akhirnya siswa itu merasa dirinya melakukan tanpa paksaan dari orang lain. Semisal ya tadi, kalau misalkan kalimat yang negatif ya tadi ya, dicontohkan siswa berangkat sekolah tidak boleh terlambat. Ya kita berusaha mengubah menjadi kalimat positif tadi. Jadi siswa datang tepat waktu misalnya gitu. 15 menit sebelum pembelajaran siswa sudah ada di sekolah. Itu kan menjadi kalimat yang lebih positif. Harapannya siswa melaksanakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan kebajikan universal itu bermacam-macam. Akhirnya timbul dari perasaan diri sendiri. Dia itu siswa itu tidak merasa terpaksa melakukannya. Kayak misal dari kebersihan berusaha memunculkan kalimat positifnya gimana? Ya misalkan dengan cara kebersihan menjadi tanggung jawab milik bersama seperti itu. Atau mungkin dalam kelas saling menghargai, tidak boleh
membuli, misalkan seperti itu kan termasuk dari keyakinan kelas. Kalau di kalimat yang positif berarti seluruh warga kelas untuk saling menghormati itu. Mungkin seperti itu Bu Nani. Barangkali ada rekan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin disampaikan atau tanggapan, monggo. Cukup? Oke, dari saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah guru menyampaikan kepada murid tentang cara melaksanakan atau cara membuat keyakinan kelas. Kemudian tujuannya untuk apa? Setelah itu tata cara melaksanakan atau cara membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah siswa diminta untuk menulis keyakinan atau harapan yang ada di kelas. Setelah murid menulis di sticky note yang mereka harapkan atau inginkan di kelas, kemudian murid maju ke depan dan menempelkan di papan tulis. Setelah murid menempelkan di papan tulis, selanjutnya guru memisahkan sesuai dengan keyakinan kelas atau kebajikan universal yang akan disepakati bersama. Setelah memisah sesuai dengan kebajikan universal yang sudah disepakati oleh murid dan siswa, selanjutnya guru memimpin dan menyepakati bersama keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian dibubuhkan dengan tanda tangan perwakilan murid, yaitu oleh ketua kelas. Setelah disepakati keyakinan kelas, kemudian murid diberikan kebebasan untuk mengkreativitaskan kata-kata atau kalimat positif yang sudah disepakati yang sudah menjadi keyakinan kelas. Demikianlah rangkaian cara membuat keyakinan di kelas. Salam bahagia.